apakah ada kemungkinan MU akan menang melawan City. The God City? Kalau dilihat ya, mungkin ya siklus MU kan dari menang ke kalah, menang. Iya. Tapi mungkin kali ini ada motivasi dari beberapa pemain MU karena Onana dan Harry Maguire, The God sudah kembali di performanya. Mungkin kali ini akan dipasang oleh starter oleh Ten Hag ya, Onana karena Harry Maguire karena mungkin tidak ada pilihan lagi ya di lini belakang tersebut dan bisa diduetkan oleh Varane. Oke. Kalau menurut gue itu Di tengahnya? Apa? Di tengahnya Kalau di tengahnya kayaknya formasi MU masih tetap dipegang sama Amrabat dan McTominay gitu. karena mungkin dilihat kemarin dia McTominay bisa Lagi on fire gitu. lagi on fire mendominasi permainan. Iya. Walaupun mainnya di pertengahan itu babak dua, tapi dia bisa membuktikan gitu. Bisa jadi pembeda ya. Dan di lini depan kita paling tidak ada perbedaan antara Anthony di kanan. Dan di tengah Bruno, di kiri ada Rashford dan di depan ada Højlund. Apakah menurut Bung Adit masih begitu-begitu saja atau gimana? Kalau menurut saya ya dia karena adanya Højlund yang dia itu adalah halangan kedua kata fans MU gitu. Dia itu akan menjadi target man yang pasti dia di depan sendiri gitu. Dan Rashford harus bisa ngasih supply yang bagus. Karena dia tuh akhir-akhir ini egonya itu masih keras gitu. Dia suka kocek hilang bola gitu. Mungkin karena Rashford tuh bisa ingin membuktikan Ya. Tapi kan dia tuh bukan posisinya gitu. Ya. Dia tuh hanya mensupport, harusnya support. Tapi anehnya Rashford itu selalu dimainkan ya oleh Ten Hag ya. Mungkin karena ya kita tahu ya ada gimana ya. Kayaknya bapaknya punya saham di MU ya. Jadi si Rashford ini susah sekali dicadangkan oleh Erik ten Hag. Padahal kalau Rashford bisa dicoba di bangku cadangkan, mungkin akan membuat Rashford mikir gitu bahwa ketika dia nggak perform, dia bisa digantikan oleh orang lain gitu. Padahal di sisi kiri itu ada Garnacho ya. Itu lebih menurut gue tuh Garnacho itu lebih lebih explore, lebih kreatif, lebih enak gitu mainnya tuh, lebih termotivasi. Tapi mengapa Ten Hag tuh selalu memainkan Rashford gitu ya? Kami tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Karena itu urusan Erik ten Hag dan kawan-kawan gitu. Ya kalau dari MU mungkin nggak banyak perubahan dari lini belakang, apalagi tengah dan depan. Pasti MU itu pasti akan bermain full menyerang karena MU jarang bermain pakai bis. Dengan adanya Højlund ini yang kencengnya, larinya juga kenceng, jadi mereka akan memanfaatkan transisi serangan balik sepertinya. Seperti lawan-lawan Arsenal gitu. Kita gak tahu, mungkin MU sekarang lagi gak bagus mainnya. Tetapi ketika melawan klub-klub besar biasanya lebih gak bagus. Karena mungkin MU tuh masih adaptasi lah. Adaptasi ya. Waktu itu kan belum ada Amrabat. Sekarang sudah ada Amrabat yang bisa membantu ya, walaupun Wow. dan ada paling build up di paling belakang. Paling build up Dan itu mungkin bisa membantu Amrabat ya di tengah ya. harusnya gitu. Onana dan Amrabat tuh nanti sejajar gitu. Dan kemungkinan kalau MU bisa menahan imbang saja, City itu sudah bagus gitu dengan kondisi yang saat ini gitu. Benar. Tapi untuk bermainnya di Old Trafford kan ya? Kandang MU di Old Trafford ya. Mungkin ada rasa support semangat ya oleh Manchester United. Tapi kali-kali lagi apabila Rashford itu masih maruf mainnya dan Bruno masih maruf,
susah dikata ya. Susah. Holilun akan pelanga-pelongo kalau supply-nya nggak ada gitu. Sebagus-bagus Hollywood tetap harus ada di support gitu ya. Yoi. Oke, kita beralih ke Manchester City. Dengan kondisi yang sudah kita tahu, Kevin De Bruyne masih cedera, tetapi posisi itu masih bisa di cover oleh Alvarez, Foden. Mereka berdua lebih bolak-balik menggantikan tugasnya si Kevin De Bruyne. Kalau dari line up-nya itu mungkin tidak jauh seperti yang sebelumnya, menggunakan formasi 3-2-4-1 yang dimana di belakang ada Ruben Dias, Akanji, dan Ake. Itu sudah paket komplit ya. Mereka itu sudah back yang tak terbendung kayak gitu. Sudah solid ya mungkin. Sudah solid. Terus yang di tengah ada Rodri sama Lewis gitu. Kalau tahun kemarin mereka itu menggunakan Rodri sama Stones saat mereka juara UCL. Tetapi kayaknya Stones itu sudah mulai lambat. Jadi digantikan oleh Lewis, pemain muda, meskipun gak sebagus Stones gitu. Tapi mungkin harus ada transisi ya. Harus ada transisi. Dan di depannya? Di depan biasa The GOAT. Inggris, cuma dekat Inggris. The GOAT Inggris ya ini. The GOAT Inggris. Ini persaingannya ketat ya. Harry Maguire. Namanya adalah Jack Grealish. Akan tetapi di season awal ini dia itu gak terlalu kelihatan ya, sering juga karena cedera juga kalau nggak salah. Jadi bisalah Grealish itu akan membuat tipu daya di hadapan Dalot, pemain MU. Dia bisa menjadi pembeda kalau misalkan dia perform. Dan juga di tengahnya itu ada juga Kovacic. Kovacic itu sebenarnya nggak sebagus Gundogan, akan tetapi kalau untuk DMF dia cukup bisa lah gitu. Meskipun ketika menyerang dia nggak bisa maksimal. Walaupun Kovacic waktu itu bisa ngasih operan-operan ke Haaland. Ya, operan-operan yang sebenarnya nggak sebagus Gundogan juga gitu. Karena dia adalah mantan pemain mediocre gitu ya dari Chelsea yang cedera ya. Gitulah gitu. Tapi kayaknya dia masih bisa main gitu. Mungkin masih adaptasi ya. Nah, dengan ada Martinez Lewis. Nah, kayaknya ini City itu akan menggunakan dua striker alias di depan ada Haaland dan di second striker ada Alvarez. Yang dimana dia selalu menjadi starter akhir-akhir ini dan umpan-umpannya juga cukup bagus ke Haaland gitu. Apakah Alvarez akan dimainkan dari line up awal? Sepertinya bakal ya. Kalau Foden mungkin bisa di babak kedua gitu. Karena Foden itu posisi Foden itu banyak yang bisa menggantikan gitu. Banyak lah stoknya ya. Stoknya banyak. Lapis 2, lapis 1 dia City itu masih setara gitu. Jadi probabilitas kemenangan City di pertandingan ini adalah menurut gue 80% lah. City 20% MU. Waduh. Ya gitulah. Jadi gimana Mungkin? Ya mungkin ya. Walaupun City probabilitasnya tinggi menurut Bung Adit, tapi mungkin gitu karena mainnya di Old Trafford ada rasa spirit tinggi gitu. MU untuk menang. Keangkeran Old Trafford gitu ya. Angker gitu sampai gak pernah menang gitu ya. Gitu. Iya mungkin ya keangkeran sekarang ya. Ditambah kan kalau misalnya di perbandingan MU dan City, MU tuh layak disebut pemainnya bagus-bagus banyak loh. Ya. Ada Amrabat, lagi on fire kan. Ada Casemiro juga ada gitu. Tapi kan ini Haaland tidak ada kayak De Bruyne sudah menghilang. Iya. Jadi Haaland itu juga tergantung siapa yang ngasih supply gitu. Karena kalau kita lihat itu Haaland itu ketika di supply sama yang lain itu masih agak kesulitan. Karena kayaknya chemistry-nya itu kurang gitu, masih sama dengan harus De Bruyne aja gitu. Mungkin juga kalau Haaland masuk ke United ya.
dia nasibnya sama seperti Hojlund ya. Iya gitu, susah. kurang bisa menjadi top skor ya, karena permainan Haaland itu kebanyakan ya kita bisa dilihat ada tap in karena supportnya De Bruyne, dan sekarang De Bruyne sudah ya masih cedera ya, nantilah bisa kita lihat lagi untuk pertandingan malam minggu ya. Malam Senin. Oh. Kalau di Indonesia, Minggu malam. Minggu malam. Oke. Mungkin previewnya segitu aja. Kalau dari gue sih prediksi skor, bukan prediksi skor. Kita bukan peramal, tapi kita akan memprediksi berapa kosongkah pertandingan MU lawan City. Menurut siapa? Kalau bisa dilihat ya, dengan materi pemain yang ya lumayan bagus MU dan main di Old Trafford, kalau Onana nggak ngelawak lagi ya bisa 3-2 lah. 3-2 menang untuk MU ya. Kalau Onana tidak ngelawak. Tapi Onana tiba-tiba jadi playmaker, wah berat. Kalau gue masih unggulin City. Gue skornya nggak beda jauh, cuma 3-1 saja lah. 3-1 kemenangan untuk City. MU sepertinya MU bakal ngegolin 1, dan yang ngegolin itu menurut gue bakal Harry Maguire bakal ngegolin. Lihat ya, Harry Maguire. Iya bro. Ya. Mungkin begitu saja ya review dari kami. Terima kasih.